Baik, kemarin kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada Dr. Mustafa Ibn Bubot. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita sudah bahas bab sholat fardu pada 5 ya. Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada bab faslun wa syaraitu wujubis sholati salasatu asya. Syarat wajibnya sholat, wajib ya, itu ada di 3. Salasatu asya. Ketemu? Wa syaraitu halaman 40. Wasyara itu wujud di sholati salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 hal asya, perkara. Pertama, al-islamu, Islam, jelas harus Islam ya. Kalau nggak Islam nggak boleh, orang kafir sholat ya monggo, silakan sholat, silakan puasa, tapi tidak diterima atau tidak diganjar, tidak dicatat, tidak dianggap yang sebagainya ya, monggo silakan. Masuknya Islam tandanya gimana? Ya sudah mengucapkan syahadat, sudah menghitung syahadat, dia berarti wajib melakukan semua yang disyariatkan oleh Islam ya, sambil belajar. Udah wajib sholat sambil belajar ya. Pasti. Jadi yang kedua adalah baligh wal bulughu. Baligh itu berarti kalau laki-laki sudah mengeluarkan mani, baik disengaja maupun tidak ya, itu sudah masuk baligh. Kalau belum mengeluarkan sama sekali, ini ada beberapa pendapat tentang umur ya. Batasannya adalah umur. Oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu batasan umurnya kalau laki-laki 12 tahun. 12 tahun kok belum mengeluarkan mani, yes, itu sudah masuk baligh ya. Kalau Imam Maliki 15 tahun, Imam Hanafi 17 tahun ya, beda-beda. Tapi kita kan kebanyakan orang Indonesia ini Imam Syafi'i yang dipakai, berarti 12 tahun. Kalau perempuan haid ya, haid itu biasanya umur 9 tahun sudah haid. Kelas 4 SD sudah haid ya, biasanya sudah haid. Kalau belum haid ya berarti patokannya yaitu umur 9 atau ikut mazhab yang lain umur 15 tahun atau umur 17 tahun. Tapi yang banyak dipakai di Indonesia adalah mazhab wal aqlu, dan berakal. Berakal ini artinya adalah sehat ya, tidak gila atau tidak tidur. Kalau tidur ya enggak usah sholat. Gimana tidur sholat? Ya enggak bisa. Jadi akal adalah orang yang berakal, orang yang tidak gila dan tidak tidur. Wa huwa haddut taklifi, itulah batas-batas daripada orang yang baligh dan berakal. Taklifi itu adalah baligh dan berakal. Oke. Ada hadis di sini. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu, yang terakhir ini yang paling bawah itu yang kita bacakan, rufi'al qalamu an salasatin,
diangkat ya. Diangkat kata Rasulullah, al-qalamu kewajiban, pertanggungjawaban, an salasatin, dari 3 orang ini. Jadi 3 orang ini itu sudah diangkat sama Allah kewajibannya, pertanggungjawabannya. Apa? Siapa? Anna ini hatta yastaqib. Orang yang tidur hingga dia terjaga. Dia tidur lama, yo meskipun 3 hari yo, dia tidak wajib sholat. Tidak harus gak ada yang bangunin 3 hari. Kalau nggak kewajiban, kalau nggak mukjizat ya nggak bisa 3 hari. 3 hari ya kita nggak makan nggak minum ya mungkin tidur seterusnya. Kita nggak makan nggak minum ya. Dilanjut. Wa ani sobiyi hatta yahtalima. Anak yang anak kecil hingga balik ya. Anak kecil itu tidak wajib sholat, tapi harus diajari sholat hingga balik. Kalau udah balik berarti dia sudah wajib. Wa anil majnubi, dan orang gila, hatta yaqila, hingga dia berakal ya. Orang gila wajib sholat hingga dia berakal. Lanjut. Wassalawatu al-masnunatu, salat-salat yang disunahkan. Iku khamsun, 5, ada 5. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah yang disunatkan secara berjamaah ya. Yang disunatkan secara berjamaah, tidak hanya sunat yang biasa yang dilakukan sholat munfarid sendirian, tidak, tapi adalah sunat yang berjamaah. Ada 5. Al-Aidani, 2 sholat Idul Adha Idul Fitri. 2 sholat Aidain, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Ini sunat untuk dilakukan secara berjamaah. Wal kusyufani, sholat kusuf ya, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, dua-duanya sunahkan berjamaah. Wal istisqai, dan sholat istisqa, apa itu? Sholat minta hujan, ini berjamaah. Lanjut ya. Nanti itu kita bahas ada di bab lain. Dan itu seperti apa rukun-rukunnya. Awal kusufani itu seperti apa rukun-rukunnya, ada di belakang. Kita nggak perlu bahas di sini. Istisqa seperti apa, bagaimana rukun-rukunnya, ada di belakang. Kita lanjut saja. Wassunanu tabi'atu lil fara'idi 17 rakaatan. Sunat-sunat yang mengiringi salat fardu itu ada 17. Salat sunat yang mengiringi salat fardu itu ada 17 macam. Ada 17 rakaat, maaf. Ada 17 rakaat. Dibagi. Yang pertama rakaatul fajri. Nah, ini nanti akan menjawab pertanyaan salat fajar kemarin. Rakaatul fajri, 2 rakaat fajar. Ada perbedaan di sini ya. Ada perbedaan ulama, ada dua kelompok ulama. Ulama pertama mengatakan salat fajri ini adalah salat qobliyata subuh. Di sini itu qobliyata subuh. Salat fajar, ya salat qobliyata subuh. Yang kedua ini adalah salat fajri ya, rakaat al-fajri ya, salat subuh tadi itu. Jadi qobliyah, ada yang mengatakan qobliyah, ada yang mengatakan adalah salat subuhnya tadi itu. Ya. Artinya tidak ada dalam syariat tidak ada salat fajri di luar salat qobliyah atas subuh dan salat subuh gitu.
Jadi ya salah satu saja pilih. Tidak perlu menyalahkan. Pilih salah satu aja. Ini hanya kata saja ya. Nanti di pembahasan yang lain mungkin di belakang ada kata-kata, ada hadis yang mengatakan sholat fajr itu adalah sholat subuh. Kalau di sini di pembahasan ini Abu Suja mengatakan rakaat al-fajri adalah sholat qobliyatas subuh. Ya. Qobliyatas subuh. Oke, sekarang kita pakai sholat fajri sebagai sholat qobliyatas subuh. Jadi 2 rakaat sholat fajar itu disunahkan, ya, disunahkan. Tapi yang jelas itu munfarid, ya, sholatnya adalah munfarid sendirian, tidak berjamaah, ya, sendirian. Bahkan Rasulullah sering sholat qobliyah, ba'diyah itu di rumah. Kiai saya pun juga begitu. Kiai saya itu jarang sholat. Ketika dulu saya mondok, jarang sholat di masjid. Suatu masjid sudah datang langsung ngimamin. Nah, itu di rumah beliau sholatnya. Mengapa? Karena biar rumahnya barokah. Ya. Mamanya kata sholati. Sholat apa di rumah ya? Sholat tadi itu, sholat sunnahnya itu di rumah. Kalau di masjid wajib. Sholat fardunya dibagi, ya. Ya Pak. Wa arba'un qabla dhuhri wa rak'atani ba'dahu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur. Ya itulah, pokoknya 4 rakaat sebelum zuhur dilakukan. Ya minimal 2 rakaat lah. Sunnahnya kan 4. Tapi lebih baik 4 ya. Rakaat sesuai syariat itu 4. Tapi kadang-kadang yang 2. 4 rakaat ini tidak boleh langsung salam 1, tidak boleh. Kalau salam 1 nanti dikhawatirkan sama dengan salat zuhur. Ya, tidak boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lanjut, wa arba'un wa lal asri. 4 sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar, sama ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Ada hadis di sini, man shalla 4 rakaatin qabla zuhur ya tadi, wa arba'an ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Jadi diharamkan baginya masuk neraka. Di sini arba'a rakaatin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya. Di sini hadisnya seperti itu. Kalau ya terserah. Kalau kalau keberatan 4 ya 2 saja. Kalau suka 4 ya 4 semua. Di sini hadisnya benar arba'a rakaatin arba'a ba'daha. Lanjut, warok atani. Bentar. Qabla aslinya nih belum saya baca. Hadisnya di atas itu ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Allah, ini hadisnya Rasulullah. Wa rak'atani ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Hadisnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. 10 rakaat. Ya. Dia ini mencatat bahwasanya Rasulullah itu mengerjakan 10 rakaat. Dalam sehari. Rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'da. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Di sini disebutkan 2 rakaat. Ya, hadis itu banyak, makanya
banyak ikhtilaf ya, banyak perbedaan. Dan perbedaan itu adalah rahmat. Umpama Islam itu gak perbedaan, ya gini aja ya. Adanya perbedaan yaitu adalah rahmat dari Allah. Ya. Indahnya Islam ya di sini, adanya perbedaan. Jadi gak perlu nyalakan. Ini disebutkan di hadis yang ini 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sunnah. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. Rasulullah melakukan salat 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, fi baitihi. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi. 2 rakaat setelah isya di rumahnya juga. Wa raka'ataini qabla sholati subhi. Raka'ataini sebelum salat subuh, salat fajar. Nah, ini adalah sunat-sunat yang dilakukan oleh Rasulullah, jumlahnya 10. Lanjut, wa salasun ba'dal asya'i, 3 rakaat setelah isya. Yutiru biwahidatin minhunna. 1 rakaat yutiru biwahidatin, witir biwahidatin 1 rakaat minhunna, daripada 3 itu. Minhunna, daripada 3 itu. Jadi ada 3 rakaat, 2 rakaat ba'diyatal isya. Yang pertama, yang satu adalah salat witir. Di sini disebutkan bahwasanya al-witru rakaatun min akhil lail. Dari Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu, al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu adalah 1 rakaat min akhiril lail, daripada akhir salat malam. Maksudnya adalah witirnya adalah penutup ya, penutup daripada salat malam. Jadi setelah salat tahajud diakhiri dengan salat witir. Itu sebaiknya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad memang tidak pernah meninggalkan salat witir. Selalu salat witir. Walaupun tidak salat tahajud, kalau kita tidak salat tahajud, usahakan salat witir ya. Setelah salat qobliyah, salat witir. Salat penutup. Wahada aku witir ini sedikitnya witir ya, satu rakaat. Wa ausatuhu salasun rakaatan. Dan tengah-tengahnya adalah 3 rakaat. Ya. Jadi sedikitnya 1 rakaat, tengah-tengahnya 3 rakaat. Wa aksaruhu, dan yang paling banyak 11 rakaatan. Ya. Jadi yang paling banyak adalah 11 rakaat. Paling sedikit 1, paling tengah-tengahnya 3 rakaat, yang paling banyak adalah 11 rakaat. Ada hadis juga di sini. Wa yutiru biwahidatin. Fa idza sakata al-mu'adhdhimu man salatil fajri wa tabayyana lahu al-fajri wa ja'ahu mu'adhdhin qama faraka'a rak'ataini khafifataini. Nah, ini. Tapi di sini diperjelas di bawahnya rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan itu adalah salat sunnah fajr. Nanti salat witir ya. Jadi salat witir tadi itu adalah salat yang 1 rakaat minimal, 3 rakaat tengah-tengahnya, 11 rakaat yang paling banyak itu dilakukan sebagai penutup daripada salat malam. Penutup daripada salat malam. Hadis yang terakhir di bawahnya itu al-witrul haq. Nah, witir itu hak. Hak maksudnya apa? Masyru' wa matlub. Ya, disyariatkan, diperintahkan. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al.
Barang siapa yang mencintai atau menyukai witir 5 kali, lakukan. Wa man ahabba ayyutira bisalasi fayaf'al. Yang suka witir 3 rakaat, kerjakan. Wa man ahabba ayyutira biwaqidah fayaf'al. Barang siapa yang mencintai witir atau menyukai witir 1 rakaat, ya lakukan. Tidak ada ketentuan berapapun. Yang penting ganjil. Witir itu ganjil. Terakhir, wasalatu nawafila muakkadah, 3 rakaat yang dikuatkan ya kesunahannya. Tiga sholat yang dikuatkan kesunahannya. Sunahnya ini sangat kuat, sunahnya ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sholatul lail, sholat malam. Rawahul Muslim wa ghairihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Rasulullah kepada para sahabat, ayu sholat afdol ba'dal maktubah? Sholat apa yang afdol setelah sholat fardu? Qala, berkata Rasulullah, as-sholatu sholat fi jawfil lail. Sholat di setengah malam, di pertengahan malam. Sholat di pertengahan malam itu lebih afdol daripada setelah sholat fardu. Fardu afdol, wajib bahkan. Setelah itu sholat yang paling afdol apa? Sholat malam. Sholat malam. Bahkan Rasulullah itu memakruhkan seseorang yang sudah istiqomah melakukan sholat malam lalu dia nggak sholat malam, itu makruh hukumnya. Itu saking saking utamanya sholat malam. Dan banyak sekali manfaat daripada sholat malam. Pokoknya sholat malam itu banyak sekali manfaatnya. Saya sekedar hadis minimah ya, bukan sombong, bukan apa. Saya memang sholat malam sejak kecil, sejak SMP itu sudah sholat malam sampai sekarang. Kalaupun tidak sholat malam, mungkin saya gangnya mungkin seminggu. Itu pun entah kenapa sakit apa-apa perjalanan. Di lain itu saya usahakan sholat malam. Ya memang saya lebih suka melayan malam. Ya sholat malam melayan malam itu lebih suka daripada puasa. Saya kalau milih puasa sholat malam, saya milih sholat malam. Saya kalau puasa tidak kuatan. Soalnya kalau pondok dulu mungkin ya Senin Kemis, bahkan Daud, bahkan 40 hari pernah waktu pondok. Tapi kalau sudah nggak pondok itu godaannya banyak. Godaannya banyak. Jadinya ya wis gak kuatan wis. Akhirnya sholat malam saja yang diistiqomahkan. Yang penting ada istiqomahnya gitu. Pilih salah satu daripada ada dua-duanya. Dua-duanya tambah bagus. Sholat malamnya oke. Oke. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari puasa enggak ya? Ya. Itu oke. Wah, keren. Soleh sekali. Itu idaman itu sudah. Idaman banget itu. Yang dicari mertua ya itu. Mas Kiki ini. Insyaallah. Gimana dengan masalah ini? Langsung ya insyaallah. Masih menek. Jalan imam terdepan. Kalau imam. Mas Faris sih. Ya. Minimal sholat malam. Sholat malam itu ringan kok, ringan. Ya dipaksakan aja, dipaksakan. Awalnya dipaksakan memang. Harus dibuat alarm. Maksa saya harus sholat malam, ataupun sebelum tidur niatkan, ya Allah saya pengen nanti malam sholat malam jam 3. Niatkan, salawati. Insya Allah akan bangun bahkan tanpa alarm. Coba nanti ya.
di apa sebelum tidur diniatkan bener-bener niat saya ingin sholat jam 3 malam. Pengalaman saya, meskipun saya nggak punya alarm, saya jam 3 bangun, nggak tahu tiba-tiba bangun, ya nggak mimpi ya nggak apa, tiba-tiba bangun jam 3. Nah, ini sering saya praktekkan. Ya saya nggak bohong, emang iya bener ini. Coba praktekkan lah. Kalau memang bener ya berarti ini manjur ya. Tapi habis bangun jangan cuma matikan kipas. Oh, ya, ya ini salat malam. Fadilahnya banyak banget beneran. Apa namanya kuliahnya lancar. Amin. Apa namanya terus prestasi insyaallah. Amin. Terus rezekinya orang tua lancar. Banyak fadilahnya. Oh iya. Mohon untuk diperhatikan. Jadah. Ada hadis, ya ada bukan hadis ya dari apa namanya Al-Quran malah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili, dan dari malam itu ketika malam fatahajjad tahajud toh. Fatahajjad bihi, di dalamnya nafilatan lak, itu adalah tambahan ibadah bagimu ya. Bahkan Allah telah menyuruh kita ya, pada hajat ini kan fi'il amar. Hajat sholato perintah, sholato tahajud, bahkan seperti itu. Ini sangat dianjurkan ya, saya wasiatkan kepada jenengan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini memang sholat yang munfarid, artinya sholat sendiri-sendiri, itu yang afdol. Tapi kalau memang inginnya adalah untuk melestarikan atau membangunkan semangat pada teman-temannya yang lain biar sholat tahajud juga, yuk jamaah. Nah, makanya di beberapa pesantren itu jamaah. Biar apa? Biar lestari, biar menjadi kebiasaan, budaya. Ya. Biar kalau setelah mondok dia tetap sholat. Tapi juga banyak setelah mondok lalu dia nggak sholat juga banyak. Karena waktu di pondok dia selalu terpaksa, sholat tahajud terpaksa. Belum sadar berarti dia, belum mendapatkan manfaatnya. Kalau kita sudah dapat manfaatnya, kita itu tidak bakal rela ketinggalan sholat supaya terpaksa. Ya, benar. Kalau jenengan ini sudah tahu manfaatnya tahajud, wes nggak bakal rela ketinggalan satu hari aja nggak tahajud. Nggak rela. Saya baru yang tahajud. Kalau manfaatnya banyak sekali. Tidak ada seorang wali, tidak ada orang soleh yang tidak sholat malam. Mesti sholat malam. Nah, wali juga sholat malam. Lanjut, wa sholatul duha. Sholat duha, sholat pagi. Ini ada wasiat dari Rasulullah. Ausoni, aku diwasiati oleh Rasulullah. Ini kata siapa? Kata Abu Hurairah. Khalili, kecintaanku. Aku diwasiati khalili oleh cintaku. Siapa Rasulullah? Disalasin 3 hal. Siami salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulan. Ini wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya boleh kita laksanakan, tidak hanya Abu Hurairah yang disuruh. Boleh kita laksanakan. 3 hari setiap bulan itu puasa. Monggo mau di Senin Kemis kan enggak apa-apa. Mau di Rapel juga enggak apa-apa. 3 hari. Warok
raka'atani duha. 2 rakaat duha. Ini yang diwasiatkan. 2 rakaat duha. Kapan waktunya duha? Ini duha sudah bisa ini. Habis ngaji duha bisa. Sabi. Bahkan setelah sholat subuh lalu ngaji seperti ini langsung duha. Tapi tadi nggak tidur ya. Kalau tidur ya sudah nggak masuk ini. Nggak masuk kriteria ini ya. Kalau tadi itu setelah sholat subuh ngaji Quran, terus ngaji seperti ini duha, ini sama aja dengan 3 kali haji yang dicatat mabrur. Apa bukan Subhanallah. tak cuma ini kesalahan tidak umum itu. Ya kita balik duha. 3 haji mabrur. Haji. Orang mau coba. Tapi ganjarannya setara dengan 3 haji mabrur. Tidak ada titolnya. Kalau itu Sekarang Indonesia. ya, habis ini satu duha. Kalau mau yang belum tidur, yang udah tidur ya berarti udah batal. Udah masuk. Besok berarti besok. So, Tetap sholat oh. sholat nanti tetap diganjar ya sholat duha saja. Ya, nggak masuk yang habis yang ini. Terus yang terakhir, wa an utiro qabla an-nama. Witir sebelum tidur. Wasiatnya witir sebelum tidur. Jadi witir sebelum tidur berarti setelah sholat qobliyah isya, terus ba'diyah isya, setelah sholat witir. Usolli witir. Aku sholat witir. Itu katanya Abu lanjut ya. Nanti kita bahas di pertanyaan saja. Wa sholatut tarawih. Yang terakhir adalah sholat tarawih. Oke, setelah duha dulu belum selesai katanya. Ini ada apa namanya? Al-Mabrur. Ada hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat yaumal fath, hari pembukaan subhata duha samani rakaatan, 12 rakaat. Rasulullah salatnya 12 rakaat. Yusallimu min kulli rakaatain, salam setiap 2 rakaat. Waqtiha min irtifa'i syams hatta zawal. Waktunya kayak gini nih. Matahari kelihatan ya sampai sekitar jam 10-an tuh ya. Jam 10-an ke atas itu sudah zawal. Wa afdal fa'alaiha inda mudiya rub' an-nahar ya. 1/4 hari. Jadi 1/4 hari itu jam berapa? Jam 6 sampai jam 9. Itu 1/4 hari. Itu afdal ya. Di sini. Afdalnya adalah 1/4 hari. Jam 6 sampai jam 9. Afdal. Setelah itu ya tetap sunnah, tapi ya enggak afdal ya. Sampai jam 10 ke atas. Kalau zawal kita berkirakan jam 10 ke atas sudah panas sekali ya. Matahari sudah panas ya. Sudah panas. Itu sholat. Sholat tarawih. Sholat tarawih waktu sama dinamakan qiyam Ramadan. Mendirikan sholat Ramadan. Sholat tarawih adalah sholat Ramadan. Wa hiya 20 rakaatan. Yakni 20 rakaat. Fi kulli lailatin, setiap malam, min layali Ramadan, dari malam-malam Ramadan. Yusalli kulli rakaatain bitaslimah. Salat setiap 2 rakaat dengan salam. Waqtiha baina salatil isya wa salatil fajr. Waktunya di antara salat isya dan salat fajr. Salat subuh. Waktu sholli qabla
witir. Aku mengerjakan sholat tarawih ini sebelum sholat isya, terus sholat qobliyah, tarawih, terus witir. Gitu urutannya ya. Urutannya seperti itu. Nah, kok bisa 20 rakaat? Ya, 20 rakaat ini sesuai sejarahnya ini adalah ijtihad daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Nabi tidak ada hadis yang sahih, nggak ada. Hadis yang sahih derajatnya sampai sahih saat itu tidak ada. Berapa jumlahnya nggak ada. Kalau Nabi Muhammad melakukan salat witir ada sahih, jumlahnya tidak ada, gitu. Jumlahnya tidak ada. Kalau Nabi Muhammad melakukan sholat witir 3 hari di masjid, lalu setelahnya itu di rumah, sahih, ada. Tapi jumlahnya tidak ada. Nah ini membuat Sayyidina Umar bin Khattab melakukan ijtihad. Ya, karena sunnah itu menurut Rasulullah dalam hadisnya adalah sunnati wa ashabi. Sahabatku itu juga termasuk sunnahku katanya. Sama-sama sunnah. Jadi kita mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau melihat orang-orang sholat sendiri-sendiri. Ada yang sendirian, ada yang berdua, ada yang bertiga di masjid itu. Lalu Sayyidina Umar beristihad, ya boleh sholatnya berjamaah selama 30 hari. Karena Rasulullah juga tidak pernah sholat 30 hari selama hidupnya. 30 hari di masjid full tidak pernah. Karena Rasulullah, Enggak, makanya kadang teman-teman bilangnya nggak usah terawih full, soalnya Rasul nggak terawih full buat alasan itu. Pintar-pintar tarawih lagi itu. Rasulullah tarawih di rumah. 30 hari tidak pernah sholat tarawih full Rasulullah selama hidupnya di masjid. Karena Rasulullah takut ketika diwajibkan, diperuntukkan, takut. Ya Rasulullah itu fleksibel kok. Kita saja yang terlalu kaku, ya fleksibel saja. Oh ada yang 11. Yang 11 itu Rasulullah juga pernah melakukan 11. Ya, 11 rakaat. 11 rakaat. Tapi itu nggak ada yang sokeh. Wis nggak perlu diperdebatkan untuk orang yang sokeh ya ampun debat. Wis 20 kok kesel ya 11 kan. Ya maksudnya Sholat dipercepat. 11-nya cepat. Tapi mungkin adil. Ada cerita dulu waktu tahu Prof Amin Rais ketua PAN ya, waktu sowan ke Tebuireng, beliau waktu itu masih ada Gus Dur, masih di ketua PKB Gus Dur. Waktu itu Pak Amin Rais jadi ketua PAN. Sowan ke Tebuireng jalan-jalan, lalu sama Gus Dur suruh ngimami sholat tarawih. Tanya rakaatnya. Ya jawabnya 20 awalnya. Akhirnya sholat karena sholatnya orang dalam orang Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu sholatnya kan bacaannya lambat. Beda dengan NU. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Tartil. Setelah 8 rakaat kok sudah setengah jam lebih. Sudah lama ini. Biasanya udah selesai biasanya orang NU. Ini kok belum witir loh, sudah melebihi sholatnya orang NU. Tanya lagi, terus kan apa kayak cukup? Gak kuat ya akhirnya. Pak Amin Rais berhasil memuhammadiyahkan orang NU. Ini sejarah. Ya fleksibel saja, boleh saja 11 rakaat Gak ada larangan. 11 rakaat, 20 rakaat larangan. Tapi kalau 20 rakaat kita ada patokan. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Begitupun ulama-ulama yang lain. Mazhab ada 4. 3 mazhab 20 rakaat. Hanya satu yang 11 rakaat. Ya.
3 mazhab 20 rakaat. Ikut Sayyidina Umar semua. Yang satu tok yang enggak, siapa? Maliki. Maliki enggak ikut. Maliki kebanyakan memang enggak ikut. Memang enggak sama dengan 3. Kebanyakan hukum-hukumnya kebanyakan. Malika gue. Ucap bangun. Ada cerita. Prof tahu Prof Fajar Malik. Malik Fajar. Prof Malik Fajar. Di depan UNED ada tulisan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berduka cita Prof Malik Fajar. Beliau ini adalah ketua Muhammadiyah dulu. Lalu beliau ini perokok berat. Karena di Muhammadiyah ini hukumnya adalah haram, ya kan? Tapi dia perokok berat, ini nggak bisa ninggalin rokok juga. Akhirnya ketika ngumpul-ngumpul dengan orang-orang Muhammadiyah atau dengan juga banyak di situ waktu itu kumpul-kumpul dengan ulama-ulama se-Indonesia. Lalu beliau menyendiri ke belakang rokokan. Ketemu ya Yazid Muzadi. Loh, sana yang rokokan kan sama Muhammadiyah. Saya NU dulu sekarang saya. Sekarang dulu Rokok dulu makanya. rokok. Saya NU dulu sekarang. Loh, nanti kalau rokoknya habis bagaimana? Ganti Muhammadiyah lagi. Saya kan smoking. Nah, inilah menjadi guyonan orang-orang Muhammadiyah. Jadi mazhab Imam Malik, Fajar Malik, Malik Fajar. Mazhab Maliki ini namanya. Mazhab Maliki dalam kelompok organisasi Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah ingin rokok berarti ikut mazhab Malik, Prof Malik Fajar. Kalau yang mengharamkan ikut Prof Syafi'i Ma'arif. Berarti mazhab Syafi'i. Enggak, guyon aja ini. Tenang. Setelah ya. Jadi kalau yang mengharamkan waktu itu ada Prof Syafi'i Ma'arif sebagai ketua Muhammadiyah. Diharamkan. Jangan sebagai ya, ini guyonan aja ini. Mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki dalam istilah rokok. Oke, sudah. Monggo silakan bertanya. Jam berapa dulu? Saya setengah aja harus pulang. Kenapa? Setengah 7. Oh. 632. Satu aja. Daripada enggak ada. Monggo silakan. Kemarin belum tahu. Yang ya? Yang Fajar sudah ya? Sudah tadi. Yang Jam abadi. Ya. Jam abadi begini. Saya belum menemukan juga, tapi setelah saya pikir-pikir kok ya Mas sekarang sudah ada apalagi ada yang jalan itu loh, kalau di masjid running text. Oh, sudah nak sekali itu. Di situ. Kalau dulu jam abadi mungkin sudah enggak, memang belum ada running text, belum ada HP ya. Sehingga pakai jam abadi. Takut jamnya mati, di musola jamnya mati, di masjid jamnya mati, nggak ada baterainya, jadi pakai jam abadi. Nah, sekarang sudah ada semuanya, ya pakai itu aja, aman sudah ya. Saya belum nemu teksnya ini. Nanti kalau jangan nemu kirim saya biar baca saya lihat cari kok belum nemu. Tapi emang ya sekarang sudah ada kemudahan banyak ya, kemudahannya sudah banyak sekali, ada HP, ada running text. Ya wes pakai itu saja. Itu lebih aman, insya Allah lebih aman. Ya, maaf belum bisa. Tadi kan dijelaskan kalau Nabi Muhammad sholat qobliyah maghrib sama ba'diyahnya di rumah. Qobliyah enggak? Ba'diyah. Oh, ba'diyah maghrib di rumah. Di rumah. Itu pengerjaannya kalau misalkan kita sholat maghribnya di masjid. Range waktunya untuk sholat ba'diyahnya di rumah itu langsung setelah turun masjid atau boleh nanti? Oke. Sebelum melakukan apa-apa, sebelum gendong anak, sebelum makan tahu, sebelum minum, sebelum pengen HP, itu boleh sholat ba'diyah di rumah. Ya. Kalau sudah pegang HP, udah whatsappan, sholat ba'diyah nggak bisa. Nggak bisa. Bagian HP kan.
Bagi HP, salat bagi HP. Gitu ya, paham ya? Sebelum melakukan apa-apa. Salat Isya, salat maghrib, pulang, sudah sama omongan, sudah langsung di rumah sholat, baru sudah pegang yang lain, pegang HP, pegang anak. Ini berlaku juga bagi sholat Jumat. Sholat Jumat, mengapa orang-orang banyak enggak sholat Jumat? Dia sholat Jumat di masjid. Karena lebih afdal sholat Jumat, bagian Jumat di rumah. Lebih afdal itu. Sama, nggak boleh ngomong-ngomongan dulu, nggak boleh pegang HP dan sebagainya. Langsung aja sholat. Salam. Dan banyak godaan. Ya, kalau di rumah itu banyak godaan. Hanya yang nggak kuat godaan, dia sholat di masjid aja. Timbangan enggak sama sekali. Banyak godaan roh TV aslinya wis niat ya salat sunnah roh TV kok api ya ndelok TV malah ya Model otomatis. banyak godaan nih kalau emang nggak kuat godaan nih salat di masjid ampun gitu dulu kita dibeli dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dzikil qulubi wal awaliha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Abi Suja dan Dr. Mustafa Tilawal Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.